ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Selamat sore, kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi dikau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini pada pekan Paskah ke-7, Gereja sedunia merayakan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-56. Paus Fransiskus memilih tema Dengarkan. Tahta Suci mengatakan, Paus Fransiskus meminta dunia untuk mendengarkan lagi. Pandemi telah mempengaruhi dan melukai semua orang, dan semua orang perlu didengar dan dihibur. Mendengarkan juga merupakan dasar untuk informasi yang baik. Pencarian kebenaran dimulai dengan mendengarkan. Demikian pula kesaksian melalui sarana komunikasi sosial. Setiap dialog, setiap hubungan dimulai dengan mendengarkan. Untuk alasan ini, untuk tumbuh bahkan secara profesional sebagai komunikator, kita perlu belajar kembali untuk banyak mendengarkan. Untuk dapat benar-benar mendengarkan membutuhkan keberanian dan hati yang bebas dan terbuka tanpa prasangka. Saat ini ketika seluruh gereja diundang untuk mendengarkan, untuk belajar menjadi gereja sinode, kita semua diundang untuk menemukan kembali mendengarkan sebagai hal yang penting untuk komunikasi yang baik. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Komunikasi Sedunia seperti yang tadi diungkapkan dalam bagian pengantar. Dan Bapak Suci mengajak kita untuk terus mendengarkan. Dalam kehidupan kita sebagai umat, seringkali kita tidak mampu mendengarkan atau kurang mendengarkan karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar mendengarkan dari doa yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada kita dan juga para murid waktu itu, agar kita bersatu sama seperti Dia dan Bapa selalu dalam kesatuan. Karena itu mari kita juga berdoa untuk para pasutri yang hadir saat ini, yang ingin merayakan sukacita kesetiaan Allah, mendampingi mereka dalam hidup rumah tangga, dan semoga mereka juga terus belajar saling mendengarkan seperti ajakan Bapak Suci. Mari sekarang kita mempersiapkan ibadah ini dengan terlebih dahulu memeriksa diri kita dan merendahkan diri di hadapannya, karena kita adalah pribadi-pribadi rapuh. Di mata Allah kita dikasihi, kendati kita hanyalah butiran debu. Mari kita berlutut merendahkan diri di hadapan Allah. Dan mari sekarang bersama-sama mengungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada Allah. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, menyembah
bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini dimohon keluarga Ibu Elizabeth Ana Aryani yang memperingati 9 tahun berpulangnya almarhum Bapak Albertus Supardi. Semoga berkat belas kasih dan kerahiman Tuhan, beliau telah berbahagia di surga. Dan juga untuk para pasutri yang hari ini ingin berjanji kembali di hadapan Allah. Allah Bapa yang Maha Cinta, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Dia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Demi Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.
Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya,
Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sebelum saya lupa, nanti saya minta tim SKK menyiapkan teks buat saya. Saudari-saudara yang terkasih, saya yakin bahwa banyak orang tua, Anda yang sudah menjadi orang tua dan juga kita yang dulu pernah menjadi anak, selalu mendengar, entah langsung entah tidak langsung, bahwa orang tua itu mendoakan anaknya. Dan Anda sekarang sebagai orang tua juga saya yakin, bahkan yang tidak rajin sekalipun berdoa, dalam hatinya pasti memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu yang menjadi keyakinan saya. Dengan demikian bahwa setiap orang tua, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, pasti berpikir sesuatu yang sangat baik untuk anak-anaknya. Itu harapan. Meskipun tidak semua yang diharapkan oleh orang tua akan terjadi seperti yang dia harapkan. Dia berdoa, semoga anakku selamat ya Tuhan, tiba-tiba gak lama kemudian dia mendengar anaknya kecelakaan atau sakit dan sebagainya. Tetapi yang jelas itu adalah misteri kehidupan. Nah, kalau hari ini kita mendengarkan dalam Injil Yohanes yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang mendoakan kita, mendoakan para rasul, ya, konteksnya waktu itu adalah mendoakan para rasul. Tetapi boleh yakin bahwa Tuhan juga mendoakan kita, murid-muridnya di zaman sekarang. Waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, dan itu tandanya bahwa besoknya Tuhan akan mengalami derita dan setelah itu kematian. Sebelum mengalami itu, Tuhan mendoakan mereka yang salah satunya saya cuplik demikian. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Artinya bukan hanya para rasul saja, tapi orang-orang, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, dan itu kita. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan bagian panjang doa ini, itu bagian kecilnya menjadi tulisan di bawah, sin unum. Ya, kalau ada yang memperhatikan di bawah itu tulisannya adalah sin unum, termasuk juga logo paroki kita adalah sin unum. Itu bagian atau penggalan dari doa Tuhan Yesus yang panjang tadi, semoga mereka bersatu. Pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus mendoakan mereka, para murid, semoga mereka bersatu? Ada beberapa alasan yang bisa kita refleksikan sampai Tuhan Yesus mendoakan itu. Yang pertama, dalam refleksi saya, Tuhan Yesus itu sangat mengenal para muridnya waktu itu. Siapa Petrus, siapa Tadeus, siapa Yudas Iskariot, siapa Bartolomeus, Nathanael, dan sebagainya. Dia tahu karakter murid-muridnya itu. Meskipun baru 3 tahun berkenalan, tetapi Tuhan sudah lebih mengenal mereka sebelum mereka masuk dalam kawalan, dalam kumpulannya sebagai murid. Tuhan mengerti sifat karakter keras dari Petrus. Tuhan mengerti ketulusan Filipus, Nathanael, Tuhan juga mengerti tentang bagaimana Yudas Iskariot yang pada saatnya akan mengkhianati. Dan Tuhan mengenal semua karakter itu. Lalu mengapa Tuhan mendoakan mereka? Karena Tuhan juga tahu bahwa mereka pada saatnya juga akan jatuh. Mereka jatuh kepada ketidakpercayaan dan ketakutan yang berlebih. Dan itu terjadi setelah Tuhan ditangkap. Waktu Tuhan ditangkap, mereka semua bubar, lari tunggang langgang, meninggalkan Dia seorang diri. Bahkan setelah Tuhan bangkit pun, mereka masih belum juga percaya. Dan setelah menampakkan diri, mereka juga masih belum sungguh berani untuk keluar mewartakan, sampai Tuhan berpesan, kamu harus ada di Yerusalem sampai Roh yang kujanjikan datang. Tuhan tahu persis karakter para muridnya itu. Maka Tuhan mendoakan semoga mereka bersatu. Karena apa? Kalau mereka tidak bersatu, tidak sehati, maka niscaya karya pewartaan itu bisa bubar jalan. Itu hal pertama yang bisa kita lihat mengapa Tuhan Yesus mendoakan semoga mereka bersatu.
Yesus dan Bapa satu, tidak ada pertentangan sama sekali. Apa yang Bapa kehendaki itulah yang Yesus jalani, dan apa yang Yesus tidak tahu dia bertanya kepada Sang Bapa, karena dia tahu Bapa tidak mungkin salah. Maka Yesus meskipun dia harus menanggung derita yang berat sekalipun, pernah kita ingat dalam doanya, Bapa sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dalam diri Yesus tidak pernah ada perlawanan sedikit pun kepada Bapa yang dia cintai. Asal Bapa mau, itu dia buat. Maka Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, semoga mereka seperti kita ya Bapa. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, persoalannya para murid tidak sama-sama di dalam. Mereka terkadang menjadi pribadi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga sangat mengenal sisi kemanusiaan kita yang hidup di zaman ini, murid-murid yang hidup di zaman ini. Sisi kemanusiaan apa? Ego, arogansi, tinggi hati, dan sikap-sikap yang lain yang tergolong dalam 7 dosa pokok ya. Tuhan Yesus tahu, bahkan sebelum kita lahir Tuhan sudah tahu siapa nanti murid-muridnya yang akan menjadi bagian perjalanan sejarah keselamatannya. Tuhan tahu. Sampai sekarang Tuhan juga tahu apa yang terjadi dengan diri kita masing-masing. Maka sekali lagi Tuhan berdoa, mudah-mudahan kita yang sudah disatukan dalam baptisan tidak terpecah. Karena juga Tuhan tahu ketika para rasul sudah tidak lagi berkarya karena wafat sebagai martir, gereja di sana sini terjadi perpecahan. Kita juga tahu zaman reformasi yang mengakibatkan gereja Kristen menjadi 2. Satu yang sebut Katolik yang kita ikuti, dan satu lagi denominasi Protestantisme. Tuhan tahu bahwa para murid itu kadang-kadang ego, kadang-kadang salah menafsirkan apa yang dia ajarkan, maka pecah sana pecah sini, tidak sesuai pecah sana, tidak cocok dengan ini minta pindah dan sebagainya, macam-macam. Harapan Tuhan tidak selalu terjadi dengan kita, anak-anaknya, seperti doa orang tua yang tidak selalu terjadi dengan anak-anak. Dan yang terakhir adalah Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau tadi kepada para muridnya, yang kedua pada kita, dan yang ketiga Tuhan tahu apa yang terjadi pada masa depan. Kita akan hidup di tengah orang-orang yang suka mengadu domba, entah iman, entah dunia politik, ekonomi dan sebagainya. Tuhan tahu. Bahkan dalam sebuah film atau refleksi dikatakan ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, iblis menggoda untuk yang terakhir kalinya supaya Yesus pergi meninggalkan taman itu untuk kemudian menyelamatkan diri sendiri. Apa yang iblis goda? Sebuah pandangan di masa depan. Dalam sebuah refleksi, dalam sebuah cerita dikatakan iblis menggoda, alah sus, ngapain kamu nanti mati? Kamu lihat, matimu itu konyol, disalib, kemudian lihat para muridmu berbuat dosa lagi. Untuk apa kamu mati sia-sia? Kamu lihat juga di masa depan, perpecahan, pertikaian dan peperangan terus berlangsung sampai akhir dunia. Yesus bergumul dengan godaan iblis itu. Iya, ngapain juga aku harus mati tersiksa sia-sia, toh juga murid-murid atau orang-orang yang kuselamatkan juga berbuat dosa lagi. Itulah godaan terakhir di Taman Getsemani yang tidak dikisahkan dalam Injil manapun. Tuhan tahu bahwa banyak manusia, juga termasuk kita, akan hidup dalam adu domba, atau dalam bahasa anak muda sekarang tuh gibah gitu ya, ngadu domba sana sini, persaingan politik, kesombongan pemimpin negara seperti yang terjadi sekarang di dunia Eropa, keserakahan negara-negara yang mengeruk hasil bumi bangsa-bangsa yang mungkin subur, perang saudara, mungkin juga termasuk kita yang sedang diadu domba supaya terpecah Indonesia itu dengan 2 kubu dan macam-macam. Tuhan tahu. Nah, saudara-saudara terkasih, karena itulah Bapa Suci juga mengajak kita untuk mendengarkan kembali apa yang menjadi pertama-tama kehendak Allah. Lalu yang berikutnya nanti mendengarkan apa yang menjadi harapan sesama. Manusia itu punya pilihan. Kita bukan robot.
Allah menciptakan manusia dengan segala kesadarannya untuk memilih yang ini atau yang itu, memilih dirinya atau memilih dirinya manusia. Manusia punya kebebasan dan Allah tidak pernah melarang itu. Itu pilihanmu. Kalaupun nanti kamu mau bertobat, Allah menerima. Kalaupun kamu tidak bertobat, itu pilihanmu. Saudara-saudari, sekali lagi kita manusia selalu dibuka oleh Allah dengan kebebasan. Sekarang pertanyaannya adalah, kebebasan mana yang ingin kita pilih? Kebebasan menuruti hawa nafsu dan kehendak serta pikiran kita, atau apa yang menjadi kehendak Allah, kendati itu tidak selalu menyenangkan seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus. Kalau hari ini secara khusus kita dihadapkan dengan para pasutri-pasutri yang sebagian besar minggu lalu ikut rekoleksi, yang sebagian kecil tidak karena ada urusan, kita belajar bagaimana hidup pasutri-pasutri zaman sekarang yang juga ditantang dengan aneka persoalan yang dulu dan sekarang sama, mungkin bobotnya saja yang berbeda. Bagaimana mereka juga bisa diundang untuk terus bisa bertahan dalam kebersamaan. Tentu saja Bapak Suci mengajak, dengarkan. Dengarkan siapa? Pertama-tama Tuhan, lalu yang kedua pasangan. Karena tanpa mendengarkan maka orang akan jatuh kepada kehancuran, seperti yang dialami oleh segelintir keluarga-keluarga di luar sana, mungkin juga saudara-saudara kita yang harus berpisah karena faktor kemanusiaan yang begitu kuat. Nah, saudara-saudari, kalau mereka yang kemarin dalam rekoleksi saya ajak untuk melihat 5 badai dalam rumah tangga, mungkin hal-hal sederhana, bukan hal-hal yang besar yang bisa muncul. Misalnya, kadang-kadang orang bisa bertahan atau berjuang atau setia dengan hal-hal yang kecil kepada pasangannya. Seorang suami yang punya istri yang sangat cerewet, baju baru pakai sekali sudah suruh ganti gara-gara kotor atau bau dengan keringat, cerewet banget. Atau punya suami yang jorok, maka istrinya kadang-kadang ngedumel. Sudah dibilangin, bapak ini kalau sudah kotor ganti, kenapa sih? Suaminya hanya bilang, aduh bu, hanya bilang begitu. Itu hal-hal sepele yang bisa muncul dalam rumah tangga, tetapi hebatnya adalah mereka yang ada di depan ini bertahan dengan situasi itu dari tahun ke tahun dengan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan sang pasangan. Atau mungkin juga hal-hal sepele yang lain, misalnya yang kadang-kadang bisa menimbulkan pertikaian, ngorokan. Kalau istri kan jarang ya, karena punya penyaring. Kalau istri itu jarang. Ada sih, cuman kecil. Kalau suami kan nggak punya penaring kayak knalpot itu, tang gitu, ngorokan. Tapi lama-lama itu menjadi suatu kerinduan. Karena apa? Iya, ternyata itu adalah musik paling indah tengah malam. Atau kemudian ada pribadi-pribadi yang karena masalah sepele juga muncul, ngentutan, buang angin sembarangan. Itu juga ternyata di awal-awal mungkin menjadi pertikaian. Tapi lama-kelamaan sebagian keluarga menjadi suatu kerinduan karena ada aroma khas yang muncul. Karena besok kalau sudah dingin, sudah tidak bisa ngentut lagi. Jadi tidak ada orang mati yang ngentut. Maka itu mungkin juga sesuatu yang bolehlah disyukuri bahwa ternyata pasangan saya bisa buang angin. Bayangkan kalau pasangan tidak bisa buang angin, betapa menderitanya dia. Dan kita juga yang merawat. Atau mungkin juga ada sebagian orang yang pengen dipuji atau mungkin juga pengen diperhatikan secara khusus, tetapi pasangannya justru jatuh pada sifat cuek karena buatnya ngapain sih muji-muji biasa aja, padahal pasangannya juga merindukan hal sederhana. Kenapa itu terjadi? Karena orang tidak mendengarkan harapan dari pasangannya. Karena yang kalau dalam bahasa saya, orang tidak rela masuk dalam dunia pasangannya karena dia lebih mencari dunianya sendiri dibanding dengan dunia pasangan. Itu alasan mengapa dunia ini juga kadang-kadang menjadi sakit dan Tuhan berdoa supaya mereka bisa bersatu, khususnya buat Anda yang hidup dalam perkawinan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi panggilan kita adalah mewujudkan harapan Tuhan. Kendati tidak mudah untuk dilakukan, tetapi sekali lagi Allah meminta kita untuk membuka hati. Kalau kita ibaratkan
membuka hati itu seperti menjadikan diri seperti bejana oleh tukang periuk. Tanah liat itu dibuat sana sini, dibentuk, entah mau buat guci, mau buat kendi, mau buat cawan dan sebagainya, terserah yang buat. Maka dengan membuka hati, membuka telinga hati, itu juga harapan dari Bapak Suci dalam suratnya dalam Minggu Komunikasi ini. Karena itu mari kita menyambut hari Minggu Komunikasi ini dengan terus membangun komunikasi. Karena komunikasi tidak hanya soal verbal, ucapan, tetapi juga dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Mungkin pasangan-pasangan yang sudah berbahagia atau sudah mengenal pasangannya itu dengan baik, dia tinggal kode saja, ma, oh ya, hanya nyebut ma gitu aja sudah oh ya, karena sudah tahu sinyalnya apa, entah minta makan atau maksudnya manggil ke kamar dan sebagainya, minta keroan gitu ya, gara-gara masuk angin, kan sudah tahu simbol atau tanda-tandanya. Maka sekali lagi bahasa itu mari diperdalam dengan bahasa cinta, supaya setiap orang siap juga untuk dibentuk menjadi seperti yang Allah mau. Saya akhiri dengan sebuah lagu. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui dahulu iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk sejenak, kita akan mendengarkan janji pasutri-pasutri ini. Saya boleh minta teksnya? Saudari-saudara yang terkasih yang hendak menyegarkan janji perkawinan, lilin akan dinyalakan lebih dahulu. Boleh dibantu untuk dibagi dengan belakangnya, sampingnya. Dan bagi yang sudah, saya minta Anda menghadap pasangan masing-masing. Dan bagi yang bisa berpegangan tangan, boleh berpegangan tangan kalau tidak kebingungan. Dan sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan saya ini dengan suara yang lantang tentu saja. Apakah saudari-saudara sungguh dengan ikhlas hati hendak menyegarkan janji perkawinan saudari-saudara? Bersediakah saudari-saudara berdua sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Sekarang saya bertanya kepada para suami, maukah saudara untuk mencintai dan menghormati istri Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Sekarang saya bertanya kepada para istri, maukah para saudari untuk mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami juga berdoa untuk para suami ini. Semoga mereka menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, semoga para suami istri ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka mencapai usia dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demikian
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian, para suami dan istri yang hadir secara khusus dalam perayaan ini, bersama keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang saya akan mereciki Anda sekalian, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Marilah sekarang kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kudus-Mu di Nazaret, kami ingin berdoa kepadamu. Jadikanlah kami seperti mereka. Jadikanlah kami seperti mereka yang sabar dalam pencobaan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun berharap akan keselamatan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami seperti mereka yang tekun dalam cinta kasih kepadamu dan sesama. Bapa Yosef dan Bunda Maria yang setia, sabar dan tekun dalam iman, harapan dan kasih dalam mendampingi Yesus, dampingilah dan doakanlah kami pula. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat buat para pasutri. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Paus dan para uskup Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh, sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan memperbaharui. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh, sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari kami yang sedang kesulitan, Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh, mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya
walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Kita lanjutkan dengan novena Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan padamu. Amin. Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang takkan pernah musnah sepanjang masa. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Maha Kuasa, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putramu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk mengasihi sesama kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan dalam perayaan ini, yaitu Bapak Albertus Supardi yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Secara rohani ke dalam hatiku.
berdoa. Allah Maha Kuasa, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan putramu dan kenaikannya ke sorga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab dialah putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugasnya dalam minggu ini. Misa penutupan bulan Maria tanggal 31 Mei pukul 6 sore di gereja. Misa Jumat pertama tanggal 3 Juni pukul 6 sore di gereja. Tata laksana dan kur dari Misdinar San Frades. Organis Karlia, Lektor Florence Wiko. Misa Hari Raya Pentakosta. Hari Sabtu, tanggal 4 Juni pukul 6 sore. Tata laksana dan kur dari Lingkungan Maria dan Legio Maria Ratu Rosario. Organis Civita Dei, Lektor Fidelia, Pemazmur Agustinus Sugiyarno. Hari Minggu tanggal 5 Juni pukul 7 pagi. Tata laksana dari tim liturgi Kor PDKK San Frades, Organis Yuli Wijaya, Lektor Rosita Niko, Pemazmur Francisca Evani. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gregorius Jeffrey, putra dari Halim dan Mariana, warga lingkungan Santo Paulus, dengan Patricia Rosi Milen Sutoyo, putri dari Petrus Binaganda Sutoyo dan Rena Suciasli, warga lingkungan Santo Franciscus de Sales. Rencana perkawinan tanggal 12 Juni 2022 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. OMK Dekanat Palembang dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila menyelenggarakan Ekaristi Kaum Muda dengan tema Festival Pancasila pada tanggal 1 Juni pukul 3 sore di Gereja Santo Petrus Kenten. Dalam kegiatan ini akan diadakan dinamika kelompok dan pentas seni dari masing-masing paroki. 4. Jadwal baptisan anak-anak. Rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 29 Mei pukul 2 sore di Balai Paroki. Penerimaan sakramen dilaksanakan pada tanggal 5 Juni pukul 5 sore di gereja. 5. Di bulan Juni akan kita mulai pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Yang bisa mengikuti pelajaran adalah yang telah berusia 14 tahun ke atas atau pada saat belajar sedang duduk di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Pertemuan perdana akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni. Maka formulir pendaftaran diterima paling lambat 1 minggu sebelumnya. 6. TK, SD, dan SMP Saverius III Palembang dengan status akreditasi unggul membuka penerimaan peserta didik baru gelombang kedua. Informasi lebih lanjut untuk mendapatkan potongan biaya menarik, silakan mengunjungi kantor sekolah pada jam kerja pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 sore. Demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam.
Saudari-saudara yang terkasih, rasanya sudah semakin mendekat keberadaan kita dalam kebersamaan. Maka malam ini saya berterima kasih kepada semua umat Allah yang hadir dalam perayaan ini. Dan memang malam ini, Sabtu ini adalah saat saya merayakan kebersamaan untuk tahun ini yang terakhir, dan minggu depan saya sudah akan berada di dalam perjalanan menuju ke tempat tugas yang baru. Maka terima kasih kepada semua umat yang sudah mendukung saya dengan pelbagai macam cara dalam 2 tahun keberadaan saya di tempat ini dalam masa-masa pandemi. Dan terima kasih juga semua umat yang tanpa kecuali mendoakan saya, maupun yang mungkin juga sesekali mendoakan saya supaya saya tetap sehat. Karena selama pandemi adalah masa-masa tersulit untuk kita semua, dan mau tidak mau sebagai pastor saya harus menjaga kesehatan supaya tetap bisa melayani ketika ditelepon perminyakan suci atau ada yang kematian dan sebagainya. Dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya dalam kondisi yang baik. Maka terima kasih sekali lagi dari saya. Sampai berjumpa di lain waktu. Maafkan apabila saya memiliki kesalahan di sana sini, dan tentu saja saya akan berdoa terus untuk umat di San Frades ini supaya tetap bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Dan Romo Yosef Sutresno Amirullah besok akan mendapat amanah dari kongregasi SCY dan juga dari keuskupan untuk melanjutkan karya yang ada di sini. Bukan karya saya, tetapi karya Allah yang dititipkan melalui keuskupan ini. Maka semoga dengan keberadaan Romo Yosef, kita, Anda juga semakin berkembang dalam iman, dalam persaudaraan, sin unum, dan dalam sukacita kebersamaan. Terima kasih untuk semuanya, dan sekali lagi saya mohon diri dari tempat ini. Sampai berjumpa di lain waktu entah kapan. Doakan saya yang masih terus berjalan dalam pengembaraan supaya kita juga terus bisa saling menguatkan. Terima kasih. Itu saja untuk pesan-pesan saya yang saat ini, dan juga terima kasih kepada semua petugas liturgi yang hadir membantu kita dalam perayaan ini. Adik-adik misioner, lektor dan lektris, lektor dan pemazmur, para prodiakon, suster, dan juga multimedia, serta petugas KUR dari lingkungan Barbara dan Santa Clara. Terima kasih untuk kesediaannya mempersiapkan diri dalam perayaan ini. Dan sebelum kita mengakhiri ini, ada 2 hal yang ingin disampaikan oleh panitia dari SKK 1, dan yang kedua nanti dari Dewan. Entah apa itu bentuknya, saya nggak tahu. Terima kasih, monggo. Pertama kali saya pribadi mengucapkan syukur pada Tuhan karena pada kesempatan ini bisa mewakili Pak Sutri, bisa berdiri di depan ini. Pertama, terima kasih kami ucapkan pada Romo Arko, Romo Amirullah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbicara sedikit mewakili Pak Sutri. Tadi dibisikkan Pak Priyo, Pak Towing memberikan kata ucapan terima kasih. Saya terkejut. Jadi saya apa adanya yang saya ucapkan. Kami suami istri 47 tahun yang lalu melaksanakan
pemberkatan perkawinan kami di gereja lama tanggal 2 bulan Februari tahun 1975. Jadi hari tanggal 2 kemarin genap 47 tahun yang kami sudah membentuk suatu rumah tangga terdiri dari 2 kutub utara dan kutub selatan. Saya sendiri dari utara sana, orang Batak, istri dari Jogja. Watak orang Batak itu keras, watak orang Jawa lembut. Jadi kami terbentuk menjadi baja yang lemah lembut. Baja yang lemah lembut. Biasanya kalau baja itu besi yang paling keras. Tapi dalam rumah tangga kami sampai sekarang kami bina saling pengertian, saling menutupi kekurangan dan kelebihan. Maka kami keluarga jadi awet sampai saat ini. Itulah yang kami dapatkan selama kami berumah tangga selama 47 tahun. Jadi rekoleksi yang 2 minggu yang lewat yang diberikan kesempatan untuk penegaran perjanjian perkawinan hari ini, sekali lagi sama Romo Arko, terima kasih banyak. Kami telah diingatkan akan masa-masa sulit dan masa-masa enak di dalam menjalani perkawinan tentu masing-masing setiap pribadi. Jadi yang paling penting bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda tentu supaya berpedoman kepada saling pengertian, saling memahami satu sama lain, saling mengisi, saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Jadi saling pengertian dan jangan ala gara-gara sedikit sediaman, yang laki-laki ya gitulah, macam-macam lah. Tapi saya yakin dan percaya agar perkawinan menjadi langgeng sampai Tuhan menjemput kita ke tempat yang telah disediakan sama kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Romo. Romo Andreas Maria Siswinarko SCY atau yang biasa dipanggil Romo Arko adalah pria kelahiran 30 November 1978 di Palembang. Romo ini merupakan sosok gembala yang tegas,
dan teguh dalam prinsip. Romo Arko SCY ditabiskan di Palembang pada tanggal 28 Agustus 2007 dan mulai mengawali tugas kegembalaannya di Paroki San Frades Keuskupan Agung Palembang pada tanggal 9 Februari 2020 setelah sebelumnya bertugas di rumah retret Laverna, Prinsep. Ia menjalani tugas kegembalaannya dengan tekun dan setia. Menjalani tugas sebagai pastor kepala paroki di San Frades bukanlah sesuatu yang ringan dan mudah bagi Romo Arko. Bagaimana tidak? Baru beberapa bulan menjalani tugas di paroki San Frades, tiba-tiba semua aktivitas kegiatan gereja harus dihentikan atau dilakukan pembatasan tertentu karena wabah pandemi virus COVID-19. Akibatnya, beberapa pelayanan pastoral mengalami kendala. Bahkan belakangan, perayaan Ekaristi pun terpaksa dilakukan secara online atau streaming. Situasi dan kondisi ini berlangsung cukup lama, lebih dari 1 tahun yang berdampak kepada terbatasnya sapaan bagi umat di paroki atau di lingkungan-lingkungan. Salah satu kesulitan untuk menyampaikan pesan pastoral secara online adalah karena umat mengikuti perayaan Ekaristi online tidak di paroki San Frades, tetapi di paroki lain. Pastor yang memiliki hobi menyanyi, bermain musik, dan badminton ini di lingkungan umat paroki San Frades dikenal selalu mengakhiri homilinya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani sebagai peneguhan dari firman Allah yang disampaikan. Ini merupakan salah satu hal baru yang diberikan Romo Arko SCY selama menjalankan tugas kegembalaannya di paroki San Frades, Palembang. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan terhenti, sampai mati pun aku jalani asal kau setia. Perpisahan selalu mengakhiri sebuah perjumpaan. Kebersamaan umat paroki San Frades dengan Romo Andreas Maria Siswinarko yang terjalin sejak tahun 2020 silam juga harus mengalami perpisahan. Cerita suka dan duka yang dialami bersama akan menjadi kenangan dan memori indah di hati umat San Frades. Terima kasih Romo Andreas Maria Siswinarko SCY untuk segala pengabdian dan pelayanannya bagi umat San Frades. Selamat bertugas di tempat yang baru. Kami selalu mendoakan Romo tetap setia dan tekun dalam panggilan imamatnya. Tuhan memberkati.
Bagi kami remaja Katolik, Romo Arko adalah sosok yang ramah, happy, yang membuat kami merasa kehilangan dengan kepergian Romo Arko menuju ke tempat yang baru. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Romo Arko tidak akan pernah melupakan seluruh memori yang telah kita ukir bersama di tempat ini. Selamat bertugas ke tempat yang baru, Romo Arko. Selalu sehat, Tuhan berkati. Sebagai umat paroki Santo Fransiskus de Sales, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Andreas Maria Siswinarko STY yang selama ini sudah berkarya dan melayani kami umat Santo Prades. Banyak karya-karya baik yang sudah Romo berikan, dan doakan kami agar kami dapat melanjutkan karya-karya baik yang Romo tinggalkan. Selamat melayani di tempat yang baru, Romo. Semoga kerasan dan tetap semangat di dalam melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menjalani panggilan Tuhan dengan penuh sukacita, sabar, dan setia merupakan pengalaman hidup. Walaupun hanya sebentar dalam mendampingi ibu-ibu WKRI San Frades, kita memiliki banyak kenangan, baik dalam suka maupun duka. Doa kami selalu buat Romo, semoga selalu sehat, dalam lindungan Tuhan, dan tetap setia dan taat pada panggilan suci. Romo Arko orangnya disiplin dan selalu on time dalam waktu, dan hafal dengan nama-nama umatnya, sehingga menambah keakraban antara gembala dan domba-dombanya. Di samping itu selalu menghibur dan memberi kesan yang mendalam dengan lagu-lagu Romo yang dinyanyikan saat khotbah. Sekali lagi selamat jalan Romo Arko. Kami selalu mendoakan Romo semoga selalu sehat dan tetap setia kepada imamatnya. Romo Arko adalah seorang gembala muda, pastor yang baik, yang tegas, lugas, terus maju, disiplin dalam menjalankan penggembalaannya di Gereja San Frades ini. Tapi wajar, Romo, kalau ada sebagian kecil umat yang masih belum terakomodasi dan kurang puas. Terus semangat, Romo, sehingga kebijakan yang diambil semakin mengena dan memuaskan semua umat. Amin. Sabar, melindungi, mengayomi, mendampingi, mengarahkan, melayani. Itulah kesan saya kepada Romo Arko SIY selama menjadi pastor paroki di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Bahwa ada sebagian umat tidak puas dengan pelayanan Romo tidak perlu menjadi beban, tetapi baik bila dijadikan kekuatan untuk perbaikan pelayanan ke depannya. Selamat jalan Romo. Doa kami umat paroki Santo Fransiskus de Sales, Palembang menyertai pelayanan Romo di tempat yang baru. Berkah dalam. Romo Arko yang saya kenal adalah seorang pribadi yang sangat dinamis dan juga mempunyai talenta yang luar biasa. Sebagai pastor kepala paroki, beliau aktif untuk membuat perubahan yang positif untuk perkembangan iman kami. Atas nama segenap umat Allah yang ada di paroki San Frades, saya mengucapkan terima kasih atas karya dan pelayanan Romo di tempat kami selama kurang lebih 2 tahun ini, dan mohon maaf apabila ada perkataan dan juga tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Romo. Tetap semangat Romo, dan teruslah menjadi berkat di tempat manapun Romo berkarya. Tuhan memberkati.
kami selama ini. Halo Romo Arko, saya Vita akan mengucapkan terima kasih kepada Romo Arko yang sudah melayani kami dengan baik dan menginspirasi anak sekolah itu. Selama melayani serta baru Romo, semoga berkesempatan bertugas kembali di Gereja Santo Frades di Palembang. Oke Romo, Tuhan Yesus memberkati. Saya perwakilan dari OMK Santo Frades mau mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Romo Arko. Semoga Romo Arko di tempat yang baru mampu membimbing OMK lebih baik lagi. Terima kasih. Romo Arko, seluruh umat mengucapkan syukur dan berterima kasih selama ini bersama warga Paroki Santo Frades. Selamat bertugas di tempat yang baru. Mewakili segenap umat Paroki Santo Fransiskus di Sales, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Andreas Maria Siswinarko SJY yang telah berkarya dan melayani segenap umat Paroki. Semoga di tempat baru nanti Romo cepat perasan dan tetap semangat melayani. Tuhan memberkati. Kami dari Bismillah Santo Frades. Terima kasih kepada Romo Arko yang telah mengabdi di paroki ini. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga Tuhan selalu menyertai Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih buat semuanya. Selamat berkarya bersama keluarga. Dan mari sekarang kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah